Pada malam hari ini kita bersyukur bahwa anak kita, saudara kita pada malam hari ini boleh hadir kembali ke sini, yaitu saudara Pilo dan saudara Yosafat yang boleh tiba ke tempat ini dengan keadaan selamat. Itu semua atas anugerah Tuhan dan itu luar biasa. Rasa ini mungkin ada kata-kata dari perwakilan dari keluarga ini, mungkin ada pantun dari Bapak. Kita hitung sama-sama ya nanti untuk pemotongan. 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, selamat datang di Army Channel. Berjumpa kembali dengan saya Bang Army. Pada kesempatan malam hari ini saya mengundang mereka berdua khusus untuk berbincang-bincang karena saya juga penasaran ini gimana ceritanya mereka ini kok bisa tiba-tiba jadi daftar sama-sama kemudian jadi satu letting. Tentunya yang sahabat Army juga penasaran, termasuk saya juga penasaran. Jadi biar malam ini lebih jelas, lebih clear ya, kita kepoin dulu. Pertama saya mau tanya dulu ini ceritanya gimana kalian berdua itu, siapa yang pertama kali dulu daftar, misalnya kok bisa kakak beradik gitu. Berarti siapa? Kamu Pilo? Ya, pada awalnya tuh saya tamat SMA memang nekat saya menjadi seorang tentara. Dari tentara. Jadi saya ada pembukaan menerima di karateka itu bulan Agustus. Jadi saya lulus tuh bulan 3. Jadi selama bulan 3 sampai bulan Agustus saya berlatih terus. Latihan terus, belajar, latihan. Memang sudah saya persiapkan untuk menghadapi tes tersebut. Jadi setelah saya siapkan semua, saya tes bulan 8. Bulan 8 tes. 2019 ya? Siap. Jadi saya berangkat dari Pino menuju Pontianak di Ajin. Oh, daftar di sana ya? Udah daftar di Kodim sini ya? Siap. Saya daftar di Ajin Dam Pontianak. Terus waktu 2019 ini kamu kemana? Siap, saya waktu itu masih menjalankan kuliah berarti. Kuliah. Jadi pas sama SMA, saya bertekad buat kuliah. Jadi sebenarnya buat bercita-cita menjadi seorang tentara itu tidak ada. Nggak terpikir ya? Tidak terpikir. Berarti dia aja yang nekat, Siap, yang nekat ya? Siap. Oh gitu. Nantilah kita bahas terus gimana? Siap. Jadi setelah datang Pontianak, saya menjalankan tes administrasi lulus. Kemudian di Kesitan 1 itu saya nyatakan gugur karena ada satu hal kekurangan. Jadi saya setelah itu balik lagi ke Pino berarti. Balik ke Pino. Siap. Jadi selama gugur, jadi saya ke kampung bantu orang tua kerja. Jadi karena di kampung Orang tua petani kan? siap tani karet Dan karet sendiri kan? Siap. Sendiri. Kadang berkebun juga. Berarti waktu kamu di 2019 itu kamu di mana? Siap, saya masih ada di Pino. Oh, di Pino juga. Oh, kuliah dari Pino Kuliah ya? di Pino. Oh. Terus? Ya, jadi setelah di kampung bantu orang tua, di sana kan di desa tuh sering ada kunjungan dari Babinsa berarti. Oh iya, bisa. Di Babinsa sering kunjungan, jadi Oh iya, ke ini kan, ke daerah apa? Binaannya kan? siap. Jadi Babinsa ini ke daerah binaannya, cita-cita masyarakat. Kemudian Babinsa ini menceritakan bahwa nanti ada penerimaan putra daerah, khusus putra daerah di Kalabar ini Pak. 2000, iya. Untuk tamtamanya. 2019. 2019. Itu videonya kan saya ada bikin itu yang sosialisasi Bapak Aspes itu kan? Siap. Jadi itu dimanfaatkan itu. Siap. Jadi saya tertarik nih Pak nih. Wah, ini Supaya kesempatan. kan ke awal kan kamu daftar bintara kan? Siap. Tapi kayak tantaman enggak masalah kan? Nggak Yang masalah. penting tentara dulu. Penting, ya, tentara. Tentara dulu. Berarti setelah itu Jadi setelah itu saya coba ngomong sama orang tuanya Pak nih. Saya nanya, Mak, gimana? Ini ada penerimaan lagi dan khusus putra daerah. Terus mama saya bilang, wah terserah, yang penting ya,
kamu senang, kamu sukses, orang tua juga bangga. Gitu. Berarti orang tua sudah siap lah, karena Siap, kalau siap. tentara itu kan pasti takutnya kan ya ke seluruh NKRI. Kayak saya kan, saya dari batas utara sana Filipina ya sampai ke batas batas sini. Ya, berarti kamu lanjut daftar. Lanjut daftar. Jadi saya juga selama itu berpikir putra daerah, kesempatan banyak. Saya punya saudara juga, jadi kan kebetulan masih berjuang juga. Kemudian orang tua bukan orang tua yang mampu, Iya. karena bukan hal mudah untuk biaya kuliah itu. Iya lah, betul. Dan sekarang kan banyak saya keperluan. Jadi saya coba tanya sama saudara saya. Dia mungkin ragu, memang awalnya sangat ragu. Saya kuliah, saya tanggung kuliah yang tidak bisa ditinggalkan katanya. Karena udah semester kedua. Jadi Ada mau ujian kali mungkin ya. siap, karena biaya pendaftaran juga, biaya seluruh. Daftar di mana? Di Pas Catam itu di Pontianak juga. Siap. Pontianak. Oh, itu. Kemudian setelah saya ajak dan saya rayu-rayu, saya tunjuk, kemudian saya kasih motivasi kan dikit-dikit jadi tentara kan, oh gagah, kemudian keren, kan? Iya. Bukan senjata lagi. Jadi dia juga, wah boleh lah coba-coba saya berarti. Oh, jadi betul itu. Siap, betul berarti. Jadi tergoda juga. Siap, tergoda berarti. Bukan hanya tergoda karena kepikiran juga berarti kan masih kuliah, anda pasti kan berarti. Iya. Jadi mikir orang tua, biaya ongkos, Kuliah juga, kuliah juga lebih jadi panjang. pikiran. Mending ikut tes, mudah-mudahan Iya. lolos kan, atau ada rezeki lolos. Jadi pas udah lolos, beban orang tua tidak. Tapi mungkin ya kalau waktu itu kan dia kan yang paling niat tuh. Siap berarti. Siap. Jadi kalau kamu kan udah ikut aja lah, kan paling kan Siap, begitu. Karena memang banyak seperti itu juga. Ada yang sudah sampai batas umur nggak lulus, ada yang iseng-iseng gitu kan, iseng-iseng daftar, tahu-tahu lulus. Itu namanya rezeki kan. Siap. Berarti terus habis itu ke Pontianak bareng kalian berdua. Siap. Bareng berarti. Berarti daftarnya sama-sama ya. Siap, sama-sama berarti. Tapi sebelum daftar sama-sama berarti dia duluan di Pontianak berarti. Ini duluan di Pontianak. Saya kan masih mikir berarti masih Oh, bimbang kan ya, maju mundur ya. mundur. Jadi sisa pendaftarannya sisa 2 hari berarti. Oh, 2 hari. Belum ada diurus berarti. Belum diurus. Jadi selama 2 hari itu kira Itu masih di Pino itu? Saya masih Pino berarti. Mungkin karena ada panggilan bisik-bisikan dari Tuhan kan. Iya. Mungkin memang udah jalan ya. Jalan dari Tuhan, jadi iya kan ya berarti, iya kan, jadi saya telepon hari sebelum dalam 2 hari saya urus semua berkas, saya akan turun Pontianak, kita daftar sama-sama. Berarti waktu sudah di Pontianak duluan itu kamu masih kontak dia ngerayu terus apa udah lost kontak begitu? Siap, makasih Pak. Masih. Masih di rayu-rayu Siap. terus ya. Karena rayuan dia juga ada yang dari juga kedua orang tua. Karena Oh, orang tua juga ini ya? Kedua orang tua saya kan sebenarnya tentara ya. Pak. Oh iya, memang ini dengan Nah, tentara sebenarnya juga ya. tentara ya, Pak. Itulah puji Tuhan. Nah, terus berarti setelah itu di Pontianak seleksi lah gitu kan. Siap. Tes daerah lulus, kemudian lanjutkan Lanjut ke pusat lagi. pusat. Tapi selama pas sudah lulus ke pusat itu ngabari orang tua enggak? Siap, Belum. ngabari berarti. Kan biasanya kan kita ada apa jedah berapa hari dulu kan sebelum ke Siap, itu pusatnya. pas tes kan HP-nya dikumpulkan berarti. Jangan Setelah pengumuman itu sudah ada dikasih ah, kesempatan. kan pengumuman tingkat daerah itu kan ada. Misalnya kan kita dikasih 2-3 hari kan persiapan apa segala macam itu kan sebelum ke pusat. Jadi ngasih tahu orang tua itu. Siap. Senang lah kan dua-duanya. Siap. Dua-duanya lulus kan. Siap. Kemudian habis itu ke pusat sana. Siap. Pusat. Gini, tapi waktu itu sudah heboh enggak di sana kalian berdua itu kakak beradik di angkatan kalian itu? Siap memang. Ada yang tahu, ada yang tidak. Yang tahu mungkin ya agak mantap juga. Kakak beradik ya. Siap. Oh. Jadi setelah sudah dirindam terus seleksi, ya kamu kan kalau dia kan pasti karena dia dari awal itu kan pasti ya sama kayak saya kan, pokoknya nih gimana caranya ini saya harus lulus. Tapi kamu kan ibaratnya pertama kan iseng-iseng, ibarat iseng-iseng itu kira-kira pas sampai di pusat itu ini saya pasti lulus atau ada ragu-ragu atau udahlah serahkan aja sama yang Maha Kuasa. Itu kamu gimana ya? Jadi setelah sampai di pusat itu berarti udah selesai di daerah kan berarti selama di pusat tuh pernah ada pikiran bimbang, wah lulus enggak ya. Nah, Kemudian karena udah terlanjur udah sampai pusat udah jauh perjalanan Iya. berarti
Jadi harus benar-benar Nah, dalam diniatin, ya. diniatin berarti. Jadi selama tes benar-benar selapsinya berarti Nah. garjas. Jadi padahal saya pun pembinaan fisik kurang berarti. Iya, kamu garis jasmu lumayan lah kan? Siap, tapi lumayan tinggi malahan dari adik saya. Oh, tinggi dari. Lebih Padahal dia kan lari terus kan? Siap lebih. Tesnya itu tes pengumuman apa diseluruhkan dulu tesnya itu? Itu bergelombang. Bergelombang. Per gelombang baru pengumuman gitu. Siap berarti bergelombang. Tapi pengumuman itu yang mau ke Pantohir apa pengumuman langsung lulus? Itu setiap tahap seleksi, tahap kesehatan, Ah. pengumuman langsung. Pengumuman langsung berarti yang tidak lulus langsung pulang gitu Siap ya? berarti. Berarti begini-begini juga. Ya, berarti. karena Terus pas pengumuman itu barisnya gimana kalian berdua? Oh udah dipisah per gelombangnya. Bisa. Paling kan kalau kan ini terkaan saya lah. Kalau misalnya kita sendiri itu kan paling cuma memikirkan kita kan. Siap berarti. Nah ini misalnya kita udah lulus kan, pasti mau baca saudara kita ini, walaupun cuma kalian berdua yang tahu kan, misalnya kamu sudah di ini, gelombang kamu udah lulus, pasti kan kamu, aduh gimana nih kakak saya tuh, gimana nih adik saya, kan berarti dua beban kan, kalau kita sendiri kan, pas lulus ya sudah, ya puji Tuhan senang gitu kan, tapi kalau ini kan misalnya kamu sudah gelombang pertama sudah lulus, pasti kan kamu kepikiran ini abang saya lulus enggak, atau kamu duluan yang pengumuman, ini adik saya lulus enggak, kan gitu, berarti dia pertahapan ya. Pertahapan. Berarti ketika bertahap itu lulus, itu pasti kepikiran juga kan. Saya pikiran berarti. Misalnya kamu udah lulus kan pasti mikir adikmu, ini adik saya lulus enggak, gini gimana. Ya pasti kan seperti itu. Jangankan kamu yang tes, orang tua aja kan pasti mikir ini anak saya gimana di sana kan. Siap. Berarti kamu bebanmu double kalian berdua itu kan, memikirkan diri sendiri, memikirkan saudara juga nih lulus enggak adik saya. Karena pasti sakit juga. Kalau seandainya kan satu lulus satu tidak kan, ada bahagia tapi ada sedih juga. Jadi enggak lengkap lah kebahagiaan itu kan. Tapi kalau pas kalian berlulus sama-sama kan puji Tuhan itu. Jadi pas Pantohir itu sama-sama itu. Sama-sama dari daerah sama-sama di pusat pun satu kamar sama-sama, satu barak Ya, sama-sama. Iya, terus masuk Pantohir itu keseluruhan itu dibagi gelombang lagi atau Siap bagi per gelombang. per gelombang. Tapi pengumumannya sekalian kan kalau Pantohir kan? Sekalian berarti. Diapelin dulu. Siap. Nah, terus yang dibaca itu yang lulus apa tidak? Yang dibaca kemarin tuh Pulang. yang pulang, karena penerimaannya banyak Iya, jadi yang dibaca yang pulang ya. Terus sesuai dengan nomor dada. diurutkan nomor pembacaan yang tidak lulus itu kan? Siap. Terus yang nomor paling ini siapa kamu? Saya di bawahnya. Berarti yang duluan dibaca, Siap. berarti lewat lah namamu ya? Siap berarti lewat tadi. Berarti sudah lewat kan sudah tahu ini. Oh saya lulus ini. Terus habis itu kamu pikir nggak, adik saya gimana ini? Kalau tadi kamu hafal nomor dia, Siap apa tuh? hafal nomor adikmu ya? Apa tuh? Monitor itu kan berarti nomornya berarti. Monitor. Jadi pas dibaca nomor lulus, berarti kamu ini ngikuti sampai Siap, ini adik saya ini Siap berarti. lulus atau tidak kan? Siap. Setelah Pantohir itu kan pengumuman tuh. Nah, habis pengumuman itu terus pasti kan dikasih pengarahan dulu. Setelah dikasih pengarahan kan, habis itu kita mungkin ada beberapa menit waktu dibiarkan, mungkin ada yang mungkin saling mengucapkan selamat atau gimana. Terus itu gimana kalian berdua? Karena kan pasti kayak tadi kamu bilang was-was kan, ada karena nama kamu duluan dipanggil kan. Wah ini adik saya lulus apa enggak kan? Nah setelah ternyata lulus kan, nah terus gimana? Habis itu siapa yang nyari, saling mencari kah atau gimana itu? Pertama itu berarti pas selesai pengumuman kan, ternyata adik saya pun lulus. Jadi kan beda kelasnya berarti. Beda Kan gelombang. Beda gelombang. Jadi saya cari lagi berarti. Saya cari kan. Kamu enggak nyari dia? Sama Saling nyari gitu. Karena baju pun sama itu. Oh, hitam putih kan, botak lagi Iya kan? susah nyari berarti mana desanya. Saya cari berarti ketemu langsung satu lupa. Nangis berarti. Iya pasti nangis ya. Berarti langsung berbulan apa segala macam. Terus langsung ada waktu nelpon orang tua kan? Siapa ada berarti. Kebetulan pun bapak datang berarti. Oh pas pengumuman orang tua datang. Tapi cuma bapaknya berarti. Cuma waktu itu belum COVID ya? Belum berarti. Belum, jadi masih bebas orang tua. Berarti langsung ketemu orang tua kan? Menangis juga lah bapakmu. Ya iyalah. dari jauh udah menangis kecil. Tapi kok tak tahu lulus gimana orang tua itu kok bisa tahu
kamu bilang dari jauh sudah menangis itu. Siap berarti kan hari ini pengumuman sudah disuruh datang berarti. Nah, dan maksudnya kamu bilang kalau bapakmu dari jauh sudah menangis, berarti kan sudah tahu kalian berdua dulu. Penjualan orang tua kan hari ini pengumuman kelulusan, besoknya penjualan orang tua. Jadi kan hari Oh ini gitu. Sekiranya saya pas pengumuman itu orang tua datang. Oh enggak ya, berarti sudah tahu duluan kamu sudah kasih info lulus. Nah, setelah lulus itu orang tua langsung ke Pontianak bapak. Singkawang. Singkawang, Singkawang ya. Jadi dari jauh sudah menangis ya. Iyalah. Ya, saya pun tidak bisa membayangkan kebahagiaan orang tua itu kan. Ya, saya kakak beradik langsung jadi satu letting ya kan. Berarti dari jauh dan menangis-nangis ya. Terus pas pendidikan itu kamu bilang kan beda tadi. Satu di sana di Singkawang, satunya di Rendam 4. Kamu yang di Rendam 4. Rendam 4. Kamu di sini. Cuma pas infanteri kamu infanteri dua-duanya ya. Dua-duanya infanteri sama berarti. Wah, kemudian penempatan pun di sama ya berarti. Berarti selama pas pendidikan itu pertama pulang itu pas kemarin itu yang pas dijemput itu. Siap. Nah, dijemput itu. Ah, itu gimana ceritanya itu? Saya pun, gila, kayak bupati aja tuh bilang. Karena biasa kan kalau kami kegiatan ke kampung itu kan, misalnya Dandim kah atau siapa, ya tapi itulah namanya kebanggaan kan, kampung. Setidaknya kan orang satu kampung pun heboh juga kan. Sudah berapa tentara di kampungmu? Siap, baru kami bertiga berarti. Bertiga ya, baru bertiga kan. Nah, berarti ceritanya gimana itu? Awal mulanya pas IB pertama itu ya? Pertama, di siapa yang ini? Jadi keluarga kan bertanya terus seperti kapan libur, kapan waktu bisa pulang kampung. Pamer juga kan ya? Karena kan dari pendidikan dari Dikma, Dikma tidak ada cuti berarti karena karena COVID itu ya. COVID berarti. Jadi orang tua belum ada bertemu. Betul. Pun orang tua tidak datang, pengukuhan pelantikan buat infanteri juga Jembatan Baret orang tua tidak datang. Jadi belum pernah datang. Berarti hampir setahun lah itu kan. Belum pernah datang sama orang tua berarti. Tidak kayak sebelumnya kan orang tua datang. Ya kalau saya pun waktu itu pas selesai Dikma itu dilantik Kersan 2 kan dikasih waktu karena saya Banpur kan ke Jawa itu cuma seminggu, kalau yang infanteri kan 2 minggu cutinya itu. Nah jadi saya ada di sana saya ketemu keluarga. Ya kalian enggak ya? Berarti memang lama enggak ketemu. Berarti nelpon terus orang tua. Kapan mau pulang katanya. Nah terus yang nggak ada bocoran itu ada mau begini. Sama sekali tidak kenal. Memang kayak surprise dari keluarga besar dan orang-orang di kampung. Ya. Jadi pas dari sini, tapi ke sana itu kan malam tuh. Siapa di malam? Berapa jam ke sana kalian itu? Sebenarnya bentar berarti kan masih kan ceritanya pulang ini kan kata orang tua kan langsung syukuran gitu katanya ibadah katanya. Iya ibadah. Nah, pun kita mengucap syukur katanya kan udah gini kata mama saya kan tadi. Terus jadi ke Pino nih belanja buat itu acara syukuran tuh buat makan apa gitu kan. Mungkin mengulur waktu juga kali ya. Sambil kontek-kontek orang kampung kan. Ini udah siap belum? Oh saya malam. Siap berarti. Berarti sama-sama itu dengan orang tua di Pino itu. Siap sama paman berarti orang tua di kampung berarti. Oh pamanmu yang ngajak kalian belanja itu. Siap berarti. Oh. Terus dari Pinonya itu berapa jam masuk ke? Siap. Palingan setengah jaman enggak jauh ya. 40 menit belum lama berarti. Berarti lama juga kalian dibawa putar di Pino itu ya? Lama berarti. Apa aja lah alasan pokoknya kan yang penting biar bisa makan lagi kan ngulur waktu kayaknya kan. Berarti tapi tidak ada curiga kalian ini pas sama sekali tidak. Ya karena sudah kepikiran mau ketemu orang tua kan tidak pernah ibaratnya ketemu pakai dinas kan bangga juga, apalagi pulang kampung kan. Siapa? Nah jadi dari mana itu kalian dijemputnya itu?
Dari Sintang sih. Dari Sintang. Enggak, maksudnya pas mau acaranya itu di kampung itu, pas masuk kampung itu enggak ada suasana gimana gitu kan? Enggak ada curiga-curiga Di gitu. kampung tuh rumah kami kebetulan di awal kampung itu. Oh, awal kampung, jadi enggak terlalu ini ya. Ketika udah mau masuk kampung, gerbang itu udah kok kayak ada Agawai. gawai itu kan, siapa yang nikah ya. Biasanya kan kalau penyambutan itu kan untuk orang nikah, teman-teman. Iya, potong-potong ompong itu kan, iya betul. Jadi lihat dari jauh, bang, dia bilang kan, ini kok kayak ada orang nikah, siapa yang nikah? Perasaan di kompleks kita ini kan nggak ada yang mau nikah, masih anak-anak semua, Iya. orang tua. Ya, mungkin nikah 2-3 kali kan. Iya. Jadi ini nggak ramai. Jadi setelah mobil mendekati itu Rumah. rumah, Nah. jadi tiba-tiba ramai jalan berarti. Oh, Dari rumah turun semua. udah datang katanya kan Dari gitu. sana datang semua. Wih, kok kayak mau diserang kita ini. Jadi udah mulai ramai, jadi mereka udah mulai tepuk-tepuk tangan. Oh. Ini saya tanya, ini keluar kita dua nih. Jadi malu sendiri. Ya, malu sendiri dari peti. Kayak, wih, kok sampai segini gitu. Enggak menyangka. Siap sambutannya ya, sampai kayak tamu-tamu terhormat. Dalam kebanggaan di kampung kita kan. Akhirnya turun juga dari Turun lagi. ramai saya lihat di video itu kan. Ramai. Apalagi anak-anaknya Patiu Ah. di paling depan anak. Pada tentara. Ada tentara. Anaknya Aduh, habis itu baru di ini kan diacarakan disambut apa segala macam. Tapi tetap ada ibadahnya kan. Siapa ada. Wih, mantap juga aku bilang kan. Soalnya videonya muter gini tuh kan ramai, banyak orang kayaknya tuh. Banyak. Adik-adik semua. Tapi kan setidaknya ya adik-adik yang ibaratnya itu yang ya mungkin SMP, SD, pengen jadi tentara juga kan. Ya lama-lama kan pasti ada yang ikut-ikut. Siap. Karena jujur ya saya bilang sama kalian ya, selain saya bangga juga, yang pertama kan dari begitu kan orang bisa mulia. Karena tidak mungkin kita kalau tidak nengok tentara, misalnya nih kalau kita pengen jadi tentara kan, tidak mungkin kalau kita tidak pernah nengok tentara pengen jadi tentara kan, karena kita sering nengok tentara, saya pengen jadi tentara juga. Terima kasih sudah bagi-bagi pengalamannya ya, bagi-bagi pengalamannya. Karena sudah lama saya pengen cari tahu itu, cerita kalian berdua itu cuma karena sibuk kan, tidak sempat. Ya pertama kan, ya selain saya juga pengen tahu, ya ini kan biar yang adik-adik kita di luar sana yang nonton, yang menambah semangat dan motivasi kan, menambah semangat dan motivasi mereka. Yang kedua kan belajar, ya saya bilang tadi kan dia memang semangat dari awal sudah niat kan, gagal berusaha lagi, kemudian yang kamunya kan karena ada bisikan-bisikan itu kan, tapi itulah saya bilang, makanya saya bilang sama mereka itu, bang saya begini bang, bisa daftar enggak bang, saya begitu bang, udah daftar aja, namanya garis tangan kan kita enggak tahu, kita garis tangan itu enggak tahu, itu semua sudah diatur dari Yang Maha Kuasa, tapi ya kita harus berusaha juga kan. Nah, ya itu masih seperti kamu kan, awalnya dipaksa-paksa, malah banyak kejadian. Ini tapi bukan kakak beradik, kawan kan daftar, ya kau ikut aja, dipaksa akhirnya mau, malah yang dipaksa itu lulus, yang ngajak itu udah lulus. Nah, itulah namanya garis tangan kan ya. Ya setidaknya itulah saya bilang kan, dengan ada video ini juga ya biar menambah motivasi yang di luar sana kan, yang sering nonton, karena memang ya saya bikin channel ini kan ya salah satunya itu tujuan saya itu. Kemudian kalian berdua juga nanti kalau sudah di kampung kan ya beri motivasi juga buat yang lain, termasuk misalnya kalau ada anak-anak kecil, ada apa, saya sering itu ngasih tahu, dek mau masuk tentara enggak? Mau om. Nah, kalau kau mau masuk tentara, kau jangan makan permen. Walaupun anak-anak kan, nanti gigimu ompong. Nah, kamu jangan main game, nanti matamu rusak. Kalau matamu rusak, secara tidak langsung, karena anak itu punya niat kan, walaupun masih kecil kan, apa sih dia kan? Oh ya, aku enggak mau, aku mau pengen jadi tentara, aku enggak mau. Ya itu kan salah satu manfaat juga. Walaupun nanti besar dia mungkin bukan di situ jalan hidupnya, tapi setidaknya kan dari hal kecil itu kita bisa merubah sedikit lah kebiasaan. Kalau ada anak-anak di daerah kita sini kan masih kecil-kecil, ada yang merokok, ada yang minum, apalagi ada yang tato, ada yang
tindih, ya kamu kasih tahu, khususnya masih SMP apa, Dek, kalau kamu masih tentara, jangan kau minum, jangan kau merokok, jangan kau tindih inimu, telingamu. Kalau kau tindih telingamu, ya sampai kapanpun kamu tidak bisa jadi tentara. Nah, kalau mereka memang niat pengen jadi tentara, ya pasti mereka akan jaga. Karena jujur, jangankanlah zaman kalian sekarang ya, zaman saya dulu itu sudah kawan-kawan itu ya udah nggak jelas kan. Jadi kan katanya kalau nggak ditindih kurang gagah kan gitu kan. Kalau nggak merokok kurang gagah. Sebenarnya saya itu pengen juga, tergoda kan gitu. Nggak juga kan. Nah, saya ikut yang anak gaul lah kalau bahasa dulu. Cuma satu aja, mirangin rambut. Dipirang Pak, dipirang. Karena saya pikir pirang kan digunting lagi hilang. Tapi tindih nggak mau. Bukan karena saya anak bagus, tidak. Ya karena cita-cita saya. Saya kan pengen jadi tentara, saya bilang. Kalau saya tindih, saya tato, saya minum maksudnya minuman beralkohol kan, saya merokok, nanti saya tidak lulus. Nah itu maksudnya, ya itulah yang saya sampai saat ini itu saya terapkan. Kalau di mana-mana ada ketemu anak-anak, Om saya pengen jadi tentara, Om gimana? Kalau kau pengen jadi tentara, jangan kau nindih, jangan kau minum minuman beralkohol, jangan kamu bikin tato, hati-hati kalau berkendaraan, kalau kakimu patah kamu tidak akan lulus. Nah, walaupun tujuan kita awalnya kita cuman buat nakut-nakuti dia kan, biar maksudnya kalau dia memang pengen jadi tentara, tapi kan secara tidak langsung itu kan bisa mengurangi hal-hal yang tidak baik di mereka ya. Kalau setiap hari 1-2 orang kamu kasih tahu, nah misalnya kamu Prada sampai Pratu 3 tahun setengah kan, nah ada berapa orang itu kamu kasih tahu sampai dengan kamu bisa nanti sekolah sersan lagi 10 tahun lah kurang lebih. Nah, itu jadi ya itulah pesan saya kan, biar nanti setidaknya ya berbuat itu kan ada yang memang nyata kelihatan, ada yang tidak nyata kelihatan. Nah, salah satu contoh lah yang nyata kelihatan saya sama kalian. Kayak kalian kalau baris, mana ada lagi baju keluar, kan? Padahal saya cuma cubit bermain-bermain, tapi dari situlah merubah kebiasaan. Awalnya kalian itu kan terpaksa, ada pelatih nih kan, masukin. Nah, tapi lama-lama karena kebiasaan itulah jadi si kebutuhan akhirnya. Nggak enak nih kalau baju di luar, ya kan? Saya itu paling kalau saya pakai kaos jarang saya baju itu keluar, kecuali mungkin saya habis kegiatan apa saya buka. Tetapi kalau bisa masukin, nah itu satu hal kecil aja. Nah itu nanti kau terapkan di luar sana kan. Yang kedua kayak yang IB, mana sekarang yang IB tidak setrika, ya kan? Nggak harus saya pakai cabuk, nggak usah. Pulang balik, kau setrika lagi kan gitu. Daripada kau capek 2 kali, mending sekali. Nah, awalnya dia dongkol, pelatih gini. Karena apa? Kalau dia balik pasti repot, karena rebutan setrika kan. Tapi lama-lama gagal juga kalau disetrika kan, pas mungkin jalan lewat kaca, lama-lama itu jadi biasa kan. Kalau udah serapi itu, yang hal-hal begitu ya kamu terapkan itu di luar sana. Kalau ibaratnya kamu setidaknya bisa memberi warna di sana, ya kamu akan dikenang terus. Suatu saat kamu nanti pindah wilayah binaan, enak bapak yang dulu itu begini. Nama manusia itu yang bagus tetap dikenang orang, yang jeleknya juga tetap dikenang orang. Tinggal tergantung kalian berdua kan. Kemudian dinas yang baik, ya, jangan melanggar, jangan apa. Kamu jadi tentara, orang tua bangga. Tapi kalau kamu bikin kesalahan lagi ya pasti orang tua juga kan. Hanya juga ya, syukuri aja kan, sudah jadi prajurit, kakak beradik lagi kan, tugas di wilayah sendiri, malu kalau berbuat salah di kampung sendiri. Satu kampung sana kan, apa yang kau perbuat di sini pasti kan sampai ke sana. Kalau saya kan belum tentu, saya di sini gimana tapi sampai di sana. Oke, itu saja ya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Nanti mungkin ada kesempatan lagi lah atau apa, ya tinggal kita sambung lagi. Jelas intinya itu biar memberi semangat buat yang lain. Oke, terima kasih. Demikian untuk obrolan santainya bersama kedua prajurit kakak beradik ini. Akhirnya kita sudah tahu
Ya setidaknya awal mulanya seperti apa ceritanya sesuai dengan yang kami ceritakan tadi. Apabila mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, silakan ditanyakan di komentar. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Salam Army Channel. Nah, ini tangannya. Ya, oke.